Preview. Salam Sobat Desain, kembali bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya akan berbagi sedikit tentang Blender, pengenalan tentang software Blender, kemudian tools-tools yang dipakai dalam Blender. Kemudian kita akan juga nanti belajar untuk membuat atau model sesuatu ya yang nanti akan kita bisa lihat bersama-sama. Namun sebelum memulai, silahkan saudara-saudara yang belum subscribe atau like channel saya ini, silahkan di subscribe dan like dulu. Setelah itu mari kita akan melanjutkan. Baik, bagi sobat rekan-rekan yang belum mempunyai software Blender, silahkan saudara bisa download terlebih dahulu. Ada websitenya blender.org, kemudian /download, dan kita akan bisa menemukan software Blender yang bisa di-download dengan ukuran file yang lumayan kecil ya, tidak seberat software lain seperti 3D Max, kemudian SketchUp. Dan untuk Blender ini sendiri ukuran filenya 231 MB. Silakan bisa di-download, ini versi terbaru, versi 3.3.1. Tapi kebetulan di Blender saya sendiri ini masih memakai Blender 3.30. Oke, silahkan di-download dulu. Setelah itu baru kita akan belajar mengenai pengenalan tentang Blender. Nah, satu lagi untuk sobat yang umpamanya punya software Steam yang biasa sobat pakai untuk bermain game. Jadi Blender ini bisa kita download ya melalui aplikasi Steam ini. Kita search di store, kemudian kita cari Blender, kemudian akan muncul. Kita bisa langsung klik. Ya, jadi keuntungan kita download Blender lewat Steam, nanti jikalau ada update tentang Blender, Blender itu setiap periode pasti akan mengeluarkan update ya. Jadi setiap ada update, kita akan otomatis mendapat update dari Steam. Jadi kita gampang akan update ya dari Steam. Perbedaannya dengan kita menginstal Steam dari websitenya adalah jika kita nanti ada update lagi, kita otomatis akan download, kemudian install lagi, dan di komputer kita akan ada banyak versi Blender. Jadi itu menurut saya itu kurang praktis, karena setelah kita mau update, kita harus install lagi, kemudian ada update, kita install lagi seperti itu. Tapi kalau kita pakai Steam, setelah ada update terbaru, kita tinggal update saja ya, tinggal update dan dia akan otomatis update. Jadi dia tidak akan install ulang lagi Blendernya, tapi dia akan mengupdate yang Blender kita yang sudah ada. Jadi lebih praktis dan tidak akan banyak memakan tempat, apalagi kalau itu sudah banyak plugin add-on itu yang sudah terinstall yang besar-besar, jadi kita akan double jadi menginstalnya begitu. Jadi itulah sedikit kemudahan kalau kita menggunakan Steam. Oke sobat 3D, kita sekarang sudah masuk ke mode tampilan dari Blender itu sendiri. Pertama, waktu kita membuka Blender itu akan tampil ini splash screen-nya. Ini menandakan versi dari Blender yang kita gunakan.
saya masih 3.3.0 dan splash screen-nya gambarnya seperti ini ya. Jadi masing-masing splash screen itu berbeda-beda dari masing-masing versi. Mungkin yang 3 titik yang terbaru mungkin lebih beda lagi. Jadi saya belum update. Oke. Jadi inilah tampilan awal dari Blender tersebut. Oke, saya akan mulai yang pertama. Di sini ada Blender menu. Di sini akan bisa menampilkan splash screen ya, splash screen. Kemudian ada tentang Blender. Ini versinya masih 3.30. Kemudian segala macam lah. Silahkan dicek. Kemudian di sini ada menu. Ini menu. File, edit, render, window, help ini adalah menu dari Blender tersebut. Jadi isinya itu hampir sama ya dengan file ini ya, ada save as, save copy, kemudian import, export itu sudah biasa. Nah yang lainnya mungkin akan seperti edit itu nanti kita akan belajar lagi. Kemudian ini ada workspace-nya ya. Ini ada workspace dari sini. Ini adalah workspace. Workspace itu macam-macam. Jadi kalau kita mau menampilkan ini area ini adalah area layout. Modeling juga hampir mirip sama dengan ini, tapi dia masuk langsung ke edit mode. Kemudian untuk sculpting ini untuk kita sculpt ya, artinya kita kayak tanah liat itu kita sculpt, membentuk dia. Kemudian ada mode ini di UV editing. Nah kita akan mudah di sini. Ini model kita, kemudian UV-nya di sini, kemudian di sini texture paint. Kemudian di sini juga ada shading. Shading ini kita akan pakai nanti kalau kita akan memberi material ataupun tekstur. Kemudian ada animasi. Ini ada timeline-nya juga di sini. Kemudian di sini area preview-nya dan di sini area kerja kita. Kemudian ada mode rendering, composite dan juga geometry nodes. Kemudian ada scripting dan juga ada kita bisa tambah lagi untuk workspace yang lain ya, ada masih banyak lagi yang lainnya. Kita ke layout dulu, adalah di sini tempat kita bekerja seperti biasa. Nah kemudian selain itu di sini juga ada scene dan layer. Ini scene, kemudian layers, kemudian nanti juga akan ada namanya outliner. Nah di sini adalah outliner. Di sini outliner, di sini tempat dari objek-objek kita berada. Jadi dari sini kita bisa memanage tentang objek-objek yang ada, yang telah kita buat, itu termasuk kamera, cube, lighting, segala macam yang kita buat itu akan ada di area outliner ini. Kemudian di sini ada area properties. Properties itu banyak sekali ya, dari render properties, kemudian ada output properties, kemudian di sini juga ada view layer. Jadi kalau teman-teman highlight di sini pasti kelihatan. Di sini scene properties, kita bisa ganti unitnya di sini, kita bisa ganti meter ke sentimeter. Nanti kita akan bekerja menggunakan sentimeter lebih banyak ya. Kemudian ada juga di sini word properties. Di sini nanti kita akan bekerja untuk background ataupun environment kita nantinya. Kemudian di sini ada collection. Kemudian ada objek. Di sini objek properties. Kemudian di sini modifier. Nah, modifier ini banyak lagi. Kita bisa add modifier di sana. Kemudian di sini ada particle properties. Kemudian ada juga fisik ya, fisik, dan di sini ada objek. Kemudian di sini ada objek data. Kemudian di sini ada ini
material properties, dan terakhir ini ada texture properties. Nah, sedangkan di tengah-tengah ini kita menamakannya dia 3D viewport. Nah, di sini nanti area kita bekerja. Di sini ada objek kita, kemudian kita bisa posisikan lighting, kemudian kamera. Nah, di bawah sini ada timeline. Ini namanya timeline. Timeline ini kita kalau kita mau bikin animasi nanti kita akan bikin timelinenya di sini ya. Kemudian untuk area-area workspace ini kita bisa, oh ya, satu lagi. Di sini sebenarnya ada tool yang tersembunyi ya. Kita harus menekan N, baru keluar. Di sini ada bermacam-macam informasi yang bisa kita lihat ya. Di situ ada namanya ini sidebar. Sidebar itu secara default dia tidak sebanyak ini. Ini karena saya sudah tambahkan beberapa plugin dan juga add-on, jadi dia sudah banyak. Jadi nanti yang penting, yang utama itu keluarnya ini transform. Itu kita melihat posisi, lokasi, kemudian arah perputaran, kemudian skala dari objek itu, dan juga besaran dimensi dari objeknya. Kemudian ada di sini sebelah kiri ini ada toolbar. Di sini ada toolbar. Di sini juga ada bermacam-macam ya. Ada kursor, kemudian ini untuk tools untuk move ya. Kita bisa move. Oke, saya tekan dulu. Ini untuk kita rotate, kemudian ini untuk scale, dan ini untuk transform. Ini dia transform otomatis kemana saja bisa ya, dia bisa putar, itu semua all in one dia. Oke, kemudian di sini ada anonet. Fungsinya kita bisa membuat note di sini ya. Seperti itu, tapi dia posisi note-nya, tulisannya ini di mana posisi kamera kita atau view kita terakhir, di situ dia akan face-nya ke sana. Nah, jadi kalau kita putar dia akan tetap berada di sana ya. Annotate-nya ini kita bisa delete ya, karena itu seperti catatan atau tanda saja. Kemudian kita bisa ada juga measure, kita bisa ukur objeknya. Nah, kita bisa ukur. Ini kita aktifkan snap. Ini kita bisa ukur ya. Nanti kita akan belajar lagi sana. Oke, ini di mode object mode itu toolbarnya cuma segini. Kalau kita masuk ke edit mode, dia akan lebih banyak. Nah, dia akan muncul beberapa tools lagi, nanti kita akan pelajari. Oke. Kemudian kalau kita menambahkan sebuah objek, kita tambahkan objek, dia di sini akan keluar. Namanya adjust operation panel ya, di sini tempatnya. Kita bisa rubah ukuran objeknya seperti itu. Nah, jadi perlu diingat kalau objek ini tidak akan muncul terus. Jadi kalau kita sudah mengklik di tempat lain selain di objek ini, dia akan hilang. Jadi kita hanya punya satu kesempatan lagi. Setelahnya itu kita akan merubahnya di side panel transform ini. Oke. Itu dari saya tentang area 3D viewportnya ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan belajar. Ini saya sembunyikan dulu. Saya sembunyikan dulu. Oke, kita akan mencoba untuk navigasi dari Blender itu sendiri. Jadi kalau kita
bagaimana cara kita memutar dari objek ini, viewportnya. Kemudian bagaimana kalau kita pen, caranya bagaimana, kemudian zoomnya bagaimana. Nah, kita akan belajar. Oke. Yang pertama, untuk memutar atau rotate ini ya, kita bisa menggunakan. Nah, di sini saudara bisa lihat kalau saya tekan mouse tengah, dia akan seperti itu. Nah, kita untuk merotate ini kita bisa tekan mouse tengah. Nah, kemudian kita putar, mouse kita geser, dia akan berputar ya. Ini berputar. Kemudian untuk pen, kita tekan shift, kemudian kita gerakkan kursor kita dengan menekan middle mouse button ya, atau tombol tengah dari mouse itu. Nah, ini dengan menekan tombol shift bersamaan dia akan pen kanan kiri. Kemudian kita lepas, kita bisa putar dengan mouse tengah, kemudian pen. Nah, jadi sobat harus belajar ya, biar terbiasa gitu bagaimana memutar objek, kemudian panning. Kemudian satu lagi kita belajar zoom ya, zoom. Kalau zoomnya kita scroll ke depan itu dia akan mendekat, scroll ke belakang dia akan menjauh. Nah, seperti itu untuk zoom in, zoom out. Atau kalau kita mau pakai di sini, kita bisa pakai klik kiri, tapi tetap tahan dan kita maju mundurkan, dia akan zoom ya. Ini zoom, kita klik, nah dia akan zoom in, zoom out. Nah, kemudian untuk pan juga ini kita tinggal klik saja, jangan dilepas, klik kiri, baru kita geser kanan kiri. Oke, gitu. Nah, itu navigasi pada area 3D kita, area workspace-nya. Kemudian di Blender juga bisa menampilkan itu top view atau tampak atas, kemudian tampak samping, tampak bawah, atau perspektif, itu kita bisa tampilkan. Oke, kita untuk yang pertama untuk tampak atas, kita bisa di sini, kita bisa tekan shift atau C atau set ya. Nah, dia akan otomatis tampak atas ortografik ya. Ini karena objeknya tadi ya saya putar, jadi dia kelihatannya agak mirip. Saya ulang. Oke, seperti itu. Ini adalah tampak atas. Kalau kita scroll lagi, nah dia akan kembali lagi ya. Set lagi, nah dia akan. Untuk menggeser, kita harus tetap ingat untuk menggunakan shift. Nah, supaya kita bisa geser kanan kiri, atas bawah seperti ini. Shift, kemudian tekan mouse tengah untuk menggeser ini. Nah, kemudian itu tampak dari atas atau tampak set. Sekarang kita mau tampak dari X ini. Ini adalah tampak kanan. Nah, di sini dia kelihatan right orthographic X. Jadi tampak dari X kanan ya. Nah, sama juga kalau mau di pen kita harus tekan shift. Oke. Kemudian untuk tampak depan atau Y, dia tampak belakang ya. Berarti kalau tampak depannya harus Y sebaliknya, Y minus, baru dia front, tampak depan. Ini adalah tampak depan ya, seperti itu ya. Ini Y ini tampak belakang, kemudian minus Y itu tampak depan.
begitu juga X dia akan tampak kanan, dan minus X dia akan tampak kiri. Oke. Nah, selain menggunakan gizmo ini namanya gizmo, kita bisa menggunakan shortcut yang kalau teman-teman pakai keyboard lengkap ya, keyboard yang ada numpadnya, kita bisa menekan tombol angka 7 di numpad. Nah, 7 itu tampak atas, jadi kita tekan 7, numpad 7, di sini kelihatan numpad 7. Kemudian untuk tampak depan, nah, kita bisa tekan 1, numpad 1. Jadi diingat-ingat ya, kita harus catat juga karena nanti Blender ini akan banyak sekali shortcut-shortcutnya. Kemudian itu numpad 1 tampak depan, kemudian numpad 3 tampak kanan. Nah, bagaimana kalau kita mau tampak kirinya? Kita tetap tekan 3, tapi kita bersamaan juga dengan tombol kontrol. Jadi kontrol plus numpad 3. Nah, ini kalau cuma 3 saja dia kanan. Kalau plus kontrol 3, numpad 3, dia akan kebalikannya. Jadi dia kiri. Begitu juga untuk depan. Kalau front itu numpad 1, kalau belakang dia kontrol 1. Nah, dia akan back. Itu. Kembali 1 dia depan, kontrol 1 dia depan, belakang maksudnya. Kemudian begitu juga atas, numpad 7. Mau lihat bawah, tekan kontrol 7. Nah, dia bottom ortographic. Oke, paham kan? Gampang, awal-awal sih gampang. Oke, selanjutnya yang perlu adalah view kamera. Nah, karena kita sudah mempunyai satu kamera secara default, ini ada satu kamera, kita bisa tekan tombol ini. Nah, dia akan view perspektif menggunakan kameranya. Tapi kalau kita belum punya kamera, dia tidak akan mau. Atau kita bisa menggunakan numpad ya, dengan menekan angka 0. Nah, ini dia otomatis dengan shortcut 0 pada numpad. Oke, itu sebagian kecil dari navigasi ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, buatlah semudah mungkin, sepraktis mungkin kita bisa menavigasikan area 3D ini. Jadi supaya lebih pasti, jadi sering-sering lah kita ambil, zoom, kemudian pan, kemudian rotate, putar, kemudian kita pakai numpad untuk melihat beberapa view, kemudian kamera seperti itu. Oke, itu navigasi dari Blender 3D. Nah sobat, satu tip dari saya, bagaimana dengan teman-teman yang tidak mempunyai keyboard lengkap atau menggunakan laptop. Nah, kalau di laptop tuh kan jarang yang ada numpadnya. Nah, teman-teman bisa pergi ke edit, kemudian kita ke preference. Ada preference, kita cari add-ons, kemudian kita set di sini, kita cari file menu ya, file menu ya, ini dia file menu. Kita aktifkan saja. Setelah aktif kita bisa save ya, save preference, atau kita juga aktifkan save ini. Nah, untuk menampilkannya kita bisa menekan Alt Q. Oke, Alt Q.
Nah, di sini bisa kita tinggal pilih mau top, front, back. Nah, ini yang bagi teman-teman yang nggak punya numpad, silahkan pakai shortcut ini. Nah, dia akan langsung ke top. Kita tekan, jangan dilepas ya, Alt Q. Silahkan left atau mana, kemudian tinggal diklik. Nah, dia akan left. Nah, itu tips untuk teman-teman yang tidak ada keyboard, tidak ada keyboard yang lengkap ya, atau pakai laptop yang nggak ada numpadnya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, lanjut lagi. Sekarang saya mau sedikit berbagi tentang bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan dua window atau dua layar sini ya. Ini bisa dibelah dua, baik kanan kiri, atas bawah, dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita zoom dulu ya. Pada ujung ini, nah setelah dia keluar plus ini ya, setelah keluar plus, kita tarik, nah jangan dilepas, silahkan diposisikan, dan kita mempunyai dua area kerja ya. Area kerja ini umpamanya yang sebelah kiri ini kita pakai dia untuk view kamera, tekan 0. Nah, di sini dia akan view kamera, dan di sini kita bisa bekerja, kita bisa edit, kita bisa segala macam ya, dan ini tidak berubah. Atau kita bisa tampilkan mode lain di sini. Umpamanya kita mau bekerja pada sebentar. Nah, bagi teman-teman yang ininya tidak keluar, ini namanya editor tipe, editor type ya. Ini kita bisa memilih apa saja di sini ya untuk kita gunakan di area kerja kita yang lain. Semisal kita mau tempatkan dia di sini shader editor. Nah, di sini sudah muncul ya shader editor. Shader editor itu adalah untuk edit material. Nah, di sini kan belum ada material karena masih kosong. Kita coba. Ini ada material properties. Saya coba bikin baru. Nah, di sini dia akan keluar. Seperti itu. Nah, kita bisa seperti ini. Mengganti-ganti ya. Di sini berarti dia shader editor. Atau kita kalau mau mengaktifkan UV editor, silahkan dari sini. Nah, dia akan menjadi UV editor, atau masih banyak lah kita bisa di sini. Nah, itu kegunaan dari membelah jendela ini. Atau kita bisa, ini jendela kita masih bisa pecah lagi ya. Kita tarik seperti ini, kita mau tampilkan nah seperti ini umpamanya ya, supaya tidak repot-repot ya. Jadi kita punya 3 area. Nah, tadi kita sudah belajar cara split ya, itu namanya split window. Sekarang kita akan menyatukan, kita akan menggabungkan window atas ini dengan window bawah. Kita cari garis tengahnya ini sampai muncul panah atas bawah, kemudian kita klik kanan, right mouse button, kemudian kita join, klik join saja. Kita mau join ke bawah atau join ke atas, silahkan. Kita umpamanya sekarang mau join ke atas, berarti kita harus bawa ini ke bawah. Dia akan kembali menjadi satu. Atau ini juga kita bisa jadi join ya, kita akan join ke arah sana supaya dia bergabung dengan nah, dia akan kembali lagi seperti ini. Ini namanya split window. Split window itu akan berfungsi sangat berfungsi jika saudara-saudara melakukan editing objek yang sangat kompleks ya. Nah, sobat-sobat, itu tadi pengenalan sedikit tentang
interface ataupun pengenalan layout, pengenalan tentang bagian-bagian dari Blender itu sendiri. Jadi nanti silakan sobat 3D silakan mengeksplor lagi. Sebenarnya masih banyak yang tersembunyi dari Blender ini dan kita harus gali bersama-sama. Saya juga dalam tahap belajar. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen, karena kedepannya saya juga akan membuat tutorial yang ya mungkin bisa bermanfaat buat saudara-saudara semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya.